Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dengan channel di Jitren Official ya. Untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan materi tentang biofarming produk dari PT Global Trend Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini saya ditemani dengan Bapak Topik Haidi. Beliau adalah Komisaris PT Global Trend Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ika. Ya, kabar baik hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Bisa langsung jelaskan Pak, biofarming itu apa sih sebenarnya Pak? Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Jitren dimanapun Anda berada dan tentunya kepada para pejuang pertanian di Indonesia ya. Karena sesungguhnya negara ini tertumpu kepada pundaknya para petani Indonesia. Betul Gitu sekali, Mbak Ika Bapak. ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Jitren dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, PT Global Trend Indonesia ini sangat memperhatikan sekali terhadap dunia pertanian. Terlebih saat ini para petani sedang mengeluh dengan kelangkaan yang namanya pupuk kimia ya, seperti Benar itu sekali. ya. Nggih. Nah, ini tentunya bukan hanya saja menjadi sebuah problem ya, khususnya adalah banyak sekali masalah yang terjadi di lapangan. Nah, alhamdulillah PT Global Trend Indonesia ini sudah lama meluncurkan atau melonsingkan satu produk yang diberi nama yaitu biofarming. Jadi Mbak Ika, kenapa PT Global Trend Indonesia ini meluncurkan satu produk yang sangat luar biasa yaitu biofarming ya. Tidak ada lain kami menginginkan agar para petani Indonesia ini menjadi sejahtera. Sejahtera dalam arti kata tentunya yang pertama adalah terkesedianya yaitu pupuk. Lalu yang kedua biaya operasional ini bisa diperkecil. Tetapi hasilnya secara kuantitas maupun kualitas itu lebih baik. Nah, ini adalah keinginan kami dari PT Global Trend Indonesia, tentunya ingin membuat petani Indonesia itu tersenyum, seperti itu. Betul sekali. Nah, kemudian apa sih yang dikatakan yaitu biofarming? Nah, teman-teman semua, para petani Indonesia dan tentunya mitra Jitren dimanapun Anda berada, biofarming ini adalah pupuk organik hayati. Ya. Jadi kalau di luaran sana orang berbicara baru sebatas yang namanya pupuk organik. Kemudian di luaran sana juga berbicara yang namanya pupuk hayati. Nah, PT Global Trend Indonesia ini menggabungkan antara pupuk organik dan pupuk hayati jadi satu. Gitu. Nah, pengalaman kami di lapangan ketika orang berbicara pupuk itu bentuknya bubuk. Pupuk itu bentuknya cair. Sehingga para petani ketika untuk menanam atau memelihara tanaman, itu dia harus mengeluarkan tenaga yang super aktif. Dia harus menyiapkan yang namanya kendaraan untuk membawa pupuk berkarung-karung seperti itu, Mbak. Betul Ya. sekali. Nah, tetapi PT Global Trend Indonesia sudah memikirkan bagaimana melakukan pemeliharaan tanah seluas 1 hektar itu cukup dengan 1 biji, 1 tub biofarming ini. Ya, nah, Praktis sekali berarti ini ya Pak betul, ya? ini jadi praktis sekali. Kalau di luaran sana untuk menyiram atau katakanlah mungkin mengobat ya atau memberikan pupuk 1 hektar itu harus membeli berkarung-karung. Nah, tapi ketika dia menggunakan produk kami, produk biofarming ini cukup untuk 1 hektar itu pupuknya itu bisa dikantongin. Nah, ini keren sekali. Yes. Ya gitu Mbak Ika. Iya, sambil ini Pak ya, menunggu teman-teman mungkin yang ada pertanyaan bisa Iya. lewat komentar ya Pak ya. Betul. Iya. Ya. Kalau manfaatnya sendiri dari biofarming itu apa sih Pak sebenarnya? Iya, jadi gini, biofarming itu adalah pupuk organik hayati 100% ramah lingkungan. Nah, terbuat dari tanaman obat dan rempah-rempah. Diperkaya dengan bakteri super aktif non patogen, gitu kan. Di dalamnya ada nutrisi baik unsur hara makro maupun mikro, dan diproses tentunya dengan teknologi yang sangat modern dengan prinsip adalah zero emission concept. Nah, Oke, jadi keren kalau sekali. bicara masalah pertanian dengan apa yang tadi saya sebutkan,
itu sudah sangat paham manfaatnya itu apa. Yang pertama, kita berbicara kebutuhan tanaman itu yaitu 13 unsur hara yang harus ada. Nah, alhamdulillah di biofarming ini sudah lengkap gitu loh. Sehingga kebutuhan 13 unsur hara itu sudah ada di dalamnya. Terlebih di biofarming ini ada yang namanya bakteri superaktif. Jadi yang fungsinya itu tidak ada lain adalah mengurai residu yang selama ini tanah ini sudah diberikan yang namanya pupuk-pupuk kimia, sehingga diurai dengan mikroorganisme ini menjadi satu makanan yang dipersiapkan untuk tumbuhan nanti di atasnya. Jadi biofarming ini mampu memberikan proses percepatan tanaman, lalu mampu memberikan kekebalan terhadap tanaman itu sendiri, ya. Juga di dalamnya ada unsur zat perangsang gitu kan. Begitu juga dengan penggunaan biofarming ini, insya Allah tanaman yang menggunakan biofarming ini akan terbebas dari yang namanya virus seperti itu, Mbak. Ya. Sambil ini teman-teman ada pertanyaan nih. Iya. Bagaimana cara menggunakannya? Oh iya, monggo Bapak, bagaimana cara menggunakannya dari pupuk biofarming ini? Oh iya, baik. Bapak, Ibu petani Indonesia dan tentunya mitra bisnis dan juga sahabat Jitren dimanapun Anda berada, penggunaan atau aplikasi biofarming ini sebetulnya sangat sederhana sekali gitu Mbak Ika. Karena kenapa PT Global Trend Indonesia membuat biofarming ini dalam bentuk padatan? Ini 30 gram loh Mbak. Oke, 30 gram ini bisa untuk 1 hektar gitu loh. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, karena ini bentuknya padatan, maka mempermudah proses membawa sekaligus pengiriman. Nah ini bagi teman-teman para pebisnis nih ya, artinya biofarming ini silakan bisa dikirim kemanapun se-Indonesia itu dengan mudah gitu kan. Nah kemudian bagaimana aplikasinya? Tentunya karena ini bentuk padatan, maka terlebih dahulu adalah dilarutkan Mbak Ika. Jadi dilarutkan ke dalam 1 liter air, ya. Ini dihancurkan kemudian masukkan ke dalam 1 liter air, maka 1 liter air yang sudah berisi biofarming itu kita sebut sebagai biang biofarming. Nah, biang biofarming ini yang 1 liter itu bisa kita gunakan untuk tanah seluas 1 hektar. Nah, tentunya para petani udah tahu di mana luas tanah 1 hektar itu kalau dia nyemprot menggunakan tangki, itu biasanya kan 12 tangki. Nah artinya 1 liter itu dibagi 12 tangki, disiramkan ke tanah 1 hektar, itu untuk pelaksanaan bagaimana cara penggunaan biofarming. Di samping ini itu hemat sekali ya Pak ya? Hemat sekali Mbak Ika. Jadi begini, di setiap kemasan biofarming itu ada brosur Mbak di dalamnya. Gitu. Nah, seperti yang Mbak Ika pegang ini. Oh iya. Nah, ini di sini sudah sangat lengkap sekali. Bagaimana cara pelarutan biofarming, begitu juga cara penggunaannya. Berarti sudah ada panduannya betul, nih Pak sudah ya? ada. Di kolom ini Mbak Ika, ini ada 120 jenis tanaman. Gitu kan. Baik itu padi maupun palawija ya, seperti katakanlah wortel dan sayuran dan lain sebagainya, termasuk juga ada tanaman hutan industri ya, karet, sawit, duren dan lain sebagainya. Begitu juga ada juga tanaman-tanaman seperti, mohon maaf, seperti kayak buah-buahan lainnya. Nah ini contohnya ada bagaimana penggunaannya dari sebelum Mbak Ika. Dari sebelum tanam sampai menjelang panen, seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada yang membutuhkan video lengkap cara penggunaannya, mungkin bisa cek di video yang ada di channel ini ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya. Oh ya Mbak Ika, satu hal lagi, bahwa PT Global Trend Indonesia itu membuat pupuk biofarming ini bukan hanya berbicara masalah sektor pertanian. Karena pupuk kita ini bisa untuk pertanian, bisa untuk tanaman juga hutan industri, bisa juga digunakan untuk peternakan dan perikanan. Peternakan dan perikanan juga bisa? Wah, jadi keren satu sekali. pupuk ini bisa untuk pertanian, perkebunan, tanaman hutan industri, bisa juga untuk peternakan dan perikanan. Ini luar biasa. Oke, kalau untuk peternakan Bapak bisa dijelaskan seperti apa? Iya. Sahabat Jitren dan para petani dan pembudidaya ikan ya, atau mungkin katakanlah para petani ikan atau pembudidaya katakanlah mungkin lele dan lain sebagainya. Jadi biofarming ini
Ini bisa juga digunakan untuk peternakan dan perikanan. Caranya bagaimana? Sama persis pola penggunaannya dengan pertanian. Di mana satu tub ini tetap kita larutkan, kemudian kita bisa berikan ke airnya, juga ke pakannya. Nah tentunya bagaimana cara pola pengaturannya, sahabat tani tentunya bisa juga melihat di brosur atau di Telegram atau juga di YouTube ya, atau juga di grup-grup PT Global Trend Indonesia untuk saling berbagi mengenai biofarming, begitu Mbak Ika. Ya. Jadi sudah ada juga ya Pak video Bapak yang mengulas tentang peternakan lele di channel ini. Betul, juga Pak ya. Banyak sekali. Jadi teman-teman nanti YouTube, bisa langsung saksikan juga di channel ini. Betul Pak. sekali, iya banyak sekali. Ya. Kalau mungkin untuk tren tanaman yang saat ini bisa ya Pak ya, untuk ibu-ibu yang sekarang mungkin lagi gemar sama tanaman-tanaman yang kekinian ya Pak ya, bisa untuk digunakan juga ya Pak. Iya, tanaman hias. Sekarang ini lagi in anak-anak muda ini ya, atau emak-emak itu mengembangkan seperti tanaman-tanaman, itu harganya udah luar biasa sekali ya. Iya, nah betul. Dengan pengembangan biofarming ini kita punya unsur ZA-nya nih Mbak Ika, sehingga bisa merangsang percepatan pertumbuhan. Kemudian pada daun pun akan lebih bagus, lebih cerah, lebih bagus begitu kan. Nah bukan hanya ke tanaman hias aja nih, sekarang lagi ini ibu-ibu atau mungkin teman-teman lagi katakanlah mungkin seperti kayak membuat satu akuarium ya, seperti kayak ikan koi gitu iya, kan. Benar sekali, ya, Pak. Kemudian juga ada yang namanya sekarang ini lagi ikan lagi in sekali nih ya, seperti kayak ikan cupang gitu kan. Iya benar sekali, ikan cupang. Itu dengan pola pemberian biofarming, walaupun satu tetes itu bisa memberikan warna yang menyala terhadap ikan itu sendiri. Oh jadi ngefek ke warnanya. Betul. Gitu ya Pak ya. Apalagi kita terapkan misalkan di kolam seperti ikan lele gitu kan, kemudian katakanlah mungkin bandeng gitu kan, atau bisa jadi katakanlah ikan emas, ikan gurame, atau ikan patin dan lain sebagainya. Oke, ini Ini bisa. ada pertanyaan lagi dari Agung Prasetyo. Untuk perikanan apakah bisa digunakan untuk jangka panjang Bapak? Iya, baik, terima kasih Mas Agung ya. Sesuai dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan, ketika kita sudah melarutkan biofarming itu menjadi biang, ini kita bisa pergunakan. Selama memang biang itu masih berbau fermentasi, itu tandanya biofarming ini masih bisa digunakan. Maka ada satu konsep pemeliharaan yang bagus, Mbak Ika. Seperti apa itu Pak? Nah ketika kita larutkan itu, biasakan kita gunakan atau tambahkan sebagai makanan mikroorganismenya itu, yaitu seperti kita kasih molase gitu kan, sehingga ini akan bisa memperpanjang daripada masa penggunaan biang biofarming itu. Bisa juga kita kasih misalkan air kelapa, bisa juga kita kasih katakanlah irisan gula merah nih, atau gula pasir deh. Tapi walaupun tidak dikasih apa-apa, insya Allah ini biang biofarming bisa bertahan lama gitu loh Mbak Ika. Seperti itu. Ada lagi ini dari Adam Makruf. Pak, di daerah saya banyak sekali petani jambu biji merah. Untuk itu mohon sarannya bagaimana menggunakan biofarming yang tepat akan jambu panen dengan bagus dan banyak. Oh maksudnya agar jambu panen. Iya. Dengan bagus dan banyak seperti itu. Monggo Pak, silakan dijelaskan. Terima kasih, luar biasa sekali ya ini pertanyaan. Kami di wilayah selatan itu khususnya jambu kristal, Mbak Ika. Alhamdulillah dengan menggunakan biofarming, yang pertama tentunya buahnya itu lebat dan tidak rontok gitu. Lalu kemudian rasanya itu manis sekali. Ya. Jadi ngefek ke rasa betul, juga. Iya. Itu kami sudah terapkan mungkin sudah hampir ratusan hektar itu sampai ke wilayah Cilacap, kemudian Kebumen, Gombong itu kan wilayah selatan itu memang benar-benar terbentang yang namanya tanaman belimbing gitu kan, sampai ke jambu kristal. Nah kalau jambu merah ini kami sudah di daerah Jawa Barat Majalengka ya, itu jambu merahnya luar biasa sekali, itu benar-benar mohon maaf dalam tanda kutip itu yang namanya ulet itu hampir tidak ada. Dan rasanya, isinya itu benar-benar merahnya itu bagus sekali Mbak Ika. Apalagi musim hujan seperti ini. Benar, ya, jadi penggunaannya tidak perlu khawatir, itu tinggal disemprotkan saja. Karena biofarming ini bukan hanya disemprotkan ke tanahnya, dia pun bisa di batangnya, dia pun juga bisa di daunnya. Jadi semprotkan saja biofarming itu, apakah di tanaman belimbing,
ataukah di tanaman jambu biji ya, atau juga katakanlah di kopi, itu kita semprotkan saja, tidak ada kesulitan sama sekali gitu Oke, mereka. berarti Ya. mudah sekali cara penggunaannya ya, Benar Pak. sekali, mudah Nah, sekali. ini ada lagi pertanyaan dari Jabir Fauzi. Kalau untuk peternakan gimana itu makainya? Iya, peternakannya apa nih gitu kan? Ambil contoh misalkan ayam ya, gitu. Iya. Nah, ayam itu terdiri dari dua, ada ayam yang sifatnya DOC, artinya masih kecil di bawah 1 minggu, ada juga yang sudah di atas 1 minggu. Anggaplah ini ayam pedaging nih Mbak Ika. Nah, Iya. maka untuk penggunaan biofarming ini diminumnya ya, kita bisa mengambil tutupnya biofarming nih Mbak Ika, gitu kan? Takarannya bisa pakai Ya, tutupnya ya, Pak? bisa Ya? pakai tutupnya. Ini kita ambil setengah biangnya, kemudian dicampur dengan 1 liter air. Ya, jadi 1 liter air atau dikasih aja 3 cc atau 3 mili. Cc sama mili kan sama. Jadi setiap 3 cc atau 3 mili dicampur dengan 1 liter air itu untuk minumnya ayam yang masih kecil. Di bawah daripada 1 minggu. Oke, itu Ya. bisa untuk berapa banyak takaran segitu, Pak? Tinggal tergantung tempat minumnya saja. Kalau tempat minumnya 2 liter, berarti kita kasih berarti 6 mili gitu kan. Nah, tetapi kalau ayamnya sudah dewasa, maka per liternya itu dikasih 5 mili biang biofarming, begitu. Iya. Nah, berikutnya supaya ayam itu cepat besar dan sehat-sehat gitu kan, di samping diminumnya kita kasih ke pakannya juga Mbak Ika. Oke. Ya, jadi pakannya sebelum diberikan itu kita semprot, dibasahi, minimal pakan yang diberikan ke ternak itu mengandung biofarming. Nah, insya Allah kalau Mbak Ika sudah pernah